Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam salam satu profesi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tips agar umbi bawang merah tidak busuk pada saat proses penyimpanan. Nah, bagaimana caranya dan seperti apa tips-tipsnya? Mari kita simak video ini sampai selesai agar kita tidak salah paham. Nah, sebelumnya kita harus pahami bersama bahwa sebelum melakukan proses penyimpanan atau penggantungan umbi bawang merah seperti ini, kita harus melakukan beberapa hal yang cukup penting agar tanaman atau umbi kita tidak mudah busuk pada saat proses penyimpanan. Dan langkah yang pertama adalah perawatan tanaman bawang merah. Kita harus pastikan betul bahwa tanaman bawang merah yang akan kita jadikan bibit benar-benar terhindar dari serangan baik itu jamur maupun hama. Langkah yang kedua adalah proses pemanenan. Perlu diketahui pada saat musim penghujan, untuk kawan-kawan petani dan saya pribadi sering melakukan proses pemanenan di bawang merah pada usia kurang lebih 45 sampai dengan 50 hari. Itu terhitung masih cukup muda. Karena apa? Jika kita biarkan tanaman kita tua pada saat musim penghujan, maka akan sangat mudah busuk sekali jika kita gantung atau kita simpan saat dijadikan bibit. Banyak sekali kawan-kawan yang bertanya, "Mas, kenapa kok tanaman saya atau bibit bawang merah saya banyak yang busuk, Mas? Apa sebabnya dan bagaimana tipsnya?" Salah satu faktornya adalah kita memanen pada usia yang cukup tua pada saat musim penghujan, sehingga akan mengakibatkan umbi bawang merah atau calon bibit kita mudah sekali busuk. Nah, selangkah selanjutnya apa? Proses pengeringan. Proses pengeringan ini dilakukan kurang lebih 1 minggu hingga benar-benar kering daunnya. Ini bertujuan agar tanaman kita terhindar dari serangan jamur atau tidak mudah busuk pada saat kita simpan. Dan jika proses ini sudah selesai, maka langkah yang terakhir adalah pemberian kapur atau kalsium yang kita beri, baik itu fungisida maupun insektisida. Ini sangatlah penting agar tanaman kita bisa awet dan bebas, baik itu dari serangan jamur yang masih ikut menempel pada tanaman bawang merah dan juga hama serangga atau yang lainnya. Nah, bagaimana? Seperti inilah contohnya. Ini adalah salah satu caranya. Kita menggunakan baik itu kapur maupun kalsium sebagai medianya. Yang saya gunakan ini adalah kalsium yang berwarna putih. Ini kita ambil terlebih dahulu beberapa bagian. Perlu diingat kita harus menggunakan masker agar kita tidak keracunan, dan harus cuci tangan bersih agar tangan kita tidak beracun saat kita gunakan aktivitas. Nah, seperti inilah kita ambil beberapa kalsium, lalu kita ambil yang pertama saya menggunakan insektisida Mipcin. Insektisida ini cukup murah, mungkin berkisar antara 10.000 sampai dengan 15.000, mungkin di setiap daerah berbeda. Setelah itu kita campur pada kalsium ini, kita campur seperti ini. Karena ini sudah tercampur sehingga saya tidak perlu menggunakan baik itu Mipcin. Untuk takarannya sendiri berapa? Untuk takarannya sendiri bisa dikira-kira, karena medianya banyak atau tidak. Karena medianya cukup banyak, kita gunakan 2 sendok, dan jika medianya sedikit saya menggunakan 1 sendok. Setelah kita campurkan Mipcin, kita juga campurkan fungisida Ditan. Ini bertujuan apa? Ini bertujuan
agar jamur-jamur yang masih menempel baik itu pada umbi bawang merah maupun daun yang sudah mengering agar tidak merabah atau membuat umbi kita jadi busuk. Karena pengalaman saya sudah buktikan sendiri bahwa bibit yang saya beri racikan ini dan tidak, hasilnya juga berbeda. Dan perlu diingat, untuk jenis ini adalah jenis bibit Bauci Manjung yang terkenal dengan hasilnya yang besar-besar. Ini saya menggunakan jenis bibit Bauci Manjung tersebut, dan saya menggunakan ukuran yang sedang raca atau sedang merata. Ini karena saya mau jual umbinya, bukan saya buat bibit lagi. Namun sebagian lagi saya juga akan membuat bibitnya. Nah, seperti inilah jika kita sudah menggunakan atau mencampur baik fungisida maupun insektisida, langkah selanjutnya adalah kita taburkan secara merata di umbi bawang merah yang akan kita jadikan bibit. Seperti inilah gambarannya. Ini hanya sekedar contoh karena ini sedikit. Perlu diingat, kita harus sebisa mungkin untuk meratakan agar jamur yang menempel bisa dikendalikan. Rencananya ini akan saya tanam bulan 12, karena bulan 12 air sudah ada, karena di daerah kami adalah daerah tak ada hujan, hanya bisa bertanam bawang merah jika ada air mengalir. Dan rata-rata untuk tanam jenis bibit Bauci Manjung ini saya tanam berumur 3 bulan lebih 10 hari atau 3 bulan pas. Karena jika kita tanam bawang merah yang kurang tua atau kurang berumur di waktu musim penghujan, maka resikonya adalah sangat tinggi, bisa-bisa kita gagal panen. Untuk itu, jika kawan-kawan petani ingin menanam bawang merah di musim penghujan, usahakan untuk bibit benar-benar tua. Dan barangkali ada tips dan cara lain yang kawan-kawan petani miliki, silahkan berbagi karena kita sama-sama saling belajar. Salam satu profesi dari Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.